Gadis penjual nasi kuning ini rela bekerja jadi pembantu demi biaya operasi ayahnya. Tapi hidupnya berubah saat ia bekerja di rumah seorang bos kaya raya yang dingin dan arogan. Ia difitnah mencuri, diusir saat hujan deras, hingga pria yang menghancurkan hidupnya itu akhirnya berlutut sambil menangis memohon maaf. Namun, semuanya hampir terlambat. Karena malam itu, Alia nyaris menghilang untuk selamanya. Jadi jangan skip cerita ini, karena setiap adegannya penuh rahasia, fitnah, air mata, dan ending yang akan membuat hati kalian ikut hancur. Sebelum ceritanya dimulai, bagi kalian umat muslim, yuk kirim sholawat terbaik di kolom komentar, dan coba tulis juga, kalian menonton dari kota mana hari ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik like dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan emosi untuk kalian semua. Semoga untuk kalian yang sudah like, komentar, dan subscribe, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit Bandung sore itu tampak kelabu. Kabut tipis turun perlahan menyelimuti jalanan di kawasan Cibiru yang mulai basah oleh gerimis. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, namun seorang gadis masih berjalan tertati sambil memikul termos besar berisi nasi kuning di punggungnya. Namanya Alia Maharani. Usianya baru 23 tahun, tetapi hidup telah memaksanya menjadi jauh lebih dewasa dibanding gadis seusianya. Kerudung krem sederhana yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya. Sepatu kain hitamnya bahkan sedikit robek di bagian depan. Namun Alia tetap berjalan dari gang ke gang sambil menawarkan dagangannya dengan suara bulut yang mulai serak kelelahan. Nasi kuning hangat, beberapa orang membeli. Namun lebih banyak yang hanya menoleh sekilas lalu pergi begitu saja. Hari mulai gelap ketika termos jualannya akhirnya kosong. Alia duduk pelan di sebuah halte kecil dekat jalan utama sambil menghitung uang hasil dagangannya dengan tangan gemetar. 70.000. Suara Alia lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Uang itu bahkan belum cukup untuk membeli obat ayahnya selama 2 hari. Angin dingin berembus semakin kencang, gerimis berubah menjadi hujan deras dalam hitungan menit. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Motor dan mobil melintas cepat membelah genangan air. Namun Alia hanya diam mematung di halte itu. Tatapannya kosong menatap amplop putih dari rumah sakit yang sejak tadi ia genggam erat. Tagihan operasi, 23 juta rupiah. Jumlah yang terasa mustahil bagi gadis penjual nasi kuning seperti dirinya. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Bayangan wajah ayahnya muncul di kepalanya. Tubuh tua yang semakin kurus, selang infus, batuk lemah setiap malam, dan senyum yang selalu dipaksakan agar Alia tidak ikut sedih. Ayah pasti sembuh, bisik Alia lirih meski suaranya bergetar. Ia menunduk agama ke tingkaking sejak ibunya tidak meninggal 3 tahun lalu, hanya ayahnya satu-satunya keluarga yang ia punya. Alia rela melakukan apa saja demi pria tua itu, bahkan jika harus bekerja siang malam tanpa istirahat. Petir menggelegar di langit Bandung. Alia mengusap wajahnya cepat, lalu bangkit berdiri. Ia harus segera pulang sebelum ayahnya khawatir. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap selembar kertas basah yang tertempel miring di tiang halte. Lowongan asisten rumah tangga. Gaji besar. Dibutuhkan segera. Alamatnya berada di kawasan elit Dago Atas. Alaya terdiam cukup lama membaca tulisan itu. Dadanya terasa sesak. Ia sebenarnya lulusan SMK dengan nilai bagus. Dulu ia bermimpi bekerja di kantor atau membuka usaha kecil sendiri. Tetapi hidup menghancurkan semua rencananya sedikit demi sedikit. Menjadi asisten rumah tangga bukanlah pekerjaan yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun suara batuk ayahnya kembali terngiang di telinga. Alaya menggenggam kertas itu erat-erat. Hujan semakin deras membasahi tubuh mungilnya. Ya Allah, gumamnya pelan sambil menatap langit gelap. Kalau ini jalan untuk menyelamatkan ayah, tolong kuatkan Alaya. Untuk pertama kalinya malam itu, Alaya menangis tanpa mampu menahannya lagi. Sementara jauh di atas perbukitan Dago Atas,
Lampu-lampu villa mewah mulai menyala satu persatu. Dan tanpa Alia sadari, takdir hidupnya akan berubah mulai malam itu. Malam itu hujan belum juga reda. Butiran air terus jatuh membasahi jalanan Bandung yang mulai dipenuhi kabut tipis. Lampu kendaraan memantul samar di aspal basah, menciptakan suasana dingin yang terasa sepi dan sendu. Di bawah payung kecil pinjaman dari pemilik warung dekat halte tadi, Alia Maharani berjalan pelan sambil menggenggam kertas lowongan kerja yang mulai lecek terkena air hujan. Langkahnya terasa berat, bukan karena jalan menanjak menuju kawasan Dago atas, melainkan karena hatinya sedang dipenuhi rasa takut. Sepanjang hidupnya, Alia belum pernah menginjak kawasan elit seperti ini. Rumah-rumah besar berdiri megah di balik pagar tinggi, lampu taman menyala hangat, mobil-mobil mahal terparkir rapi di halaman luas. Semuanya terasa seperti dunia lain. Sementara Alia hanyalah gadis penjual nasi kuning dari gang kecil di Cibiru. Ia menunduk melihat sepatu kainnya yang basah dan sedikit robek. Untuk sesaat rasa minder menyusup pelan ke dalam dadanya. Apa mereka mau menerima orang seperti aku? Batinnya lirih. Angin malam bertiup dingin menerbangkan ujung kerudung kremnya. Alia berhenti di depan sebuah villa besar bercat putih gading dengan desain modern yang berdiri megah di ujung jalan menanjak. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya keemasan di antara pepohonan pinus yang basah oleh hujan. Halaman rumah itu bahkan lebih besar daripada seluruh gang tempat Alia tinggal. Ia menelan ludah gugup. Di samping gerbang hitam tinggi, seorang satpam bertubuh besar sedang duduk sambil menyeruput kopi panas. Alia memberanikan diri mendekat. Assalamualaikum, Pak, ucapnya pelan. Satpam itu menoleh sekilas lalu mengernyit melihat penampilan Alia yang basah kuyup. Cari siapa? Tanyanya datar. Saya lihat lowongan kerja asisten rumah tangga, Pak, jawab Alia. Hati-hati sambil menunjukkan kertas yang ia bawa. Tatapan satpam itu langsung berubah meremehkan. Kamu? Ia terkehek kecil. Kerja di sini? Alia menunduk pelan. Saya siap kerja apa saja, Pak. Satpam itu berdiri sambil menyipitkan mata. Ini rumah Pak Reza Mahardika. Yang kerja di sini bukan sembarang orang. Nada suaranya mulai sinis. Lihat penampilan kamu dulu. Datang malam-malam begini. Kayak pengemis kehujanan. Kalimat itu menusuk tepat ke hati Alia. Namun ia menggigit bibirnya, kuat-kuat agar tidak menangis. Ia sudah terlalu sering dihina hidup. Yang penting ayahnya bisa sembuh. Itu sebabnya saya datang, Pak. Suara Alia mulai bergetar. Saya benar-benar butuh pekerjaan. Satpam itu hendak menyuruh Alia pergi ketika suara mobil terdengar mendekat dari belakang. Sebuah mobil Alphard hitam perlahan berhenti di depan gerbang villa. Kaca jendelanya turun perlahan. Seorang wanita parubaya berhijab abu-abu lembut menatap ke arah Alia dengan wajah teduh. Itu Bu Salma, Ibunda Reza Mahardika. Ada apa, Pak Darto? Tanyanya lembut. Satpam itu langsung berubah gugup. Ini, Bu, ada yang mau melamar kerja. Tapi, ucapan satpam terhenti saat Bu Salma memperhatikan Alia lebih lama. Wanita itu melihat tubuh mungil yang menggigil kedinginan, kerudung sederhana, wajah lelah, dan mata yang sembab menahan tangis. Namun entah kenapa, tatapan mata gadis itu terasa sangat jujur. Bu Salma perlahan membuka pintu mobilnya, lalu berjalan mendekati Alia. Kamu dari mana, Nak? Tanyanya lembut. Saya dari Cibiru, Bu, jawab Alia pelan. Saya ingin bekerja. Orang tua kamu tahu kamu kesini malam-malam begini? Mata Alia mulai berkaca-kaca. Ayah saya sedang sakit keras, Bu. Suara itu langsung membuat hati Bu Salma tersentuh. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas pelan. Pak Darto, ucap Bu Salma lembut namun tegas. Buka gerbangnya. Satpam itu terkejut. Tapi Bu, buka. Gerbang hitam besar itu perlahan terbuka dengan suara mesin pelan. Dan untuk pertama kalinya,
Alia melangkahkan kaki memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari hidupnya. Ia belum tahu bahwa di dalam villa, dingin itu tinggal seorang pria yang hatinya bahkan lebih dingin daripada hujan malam Bandung. Malam Bandung terasa semakin dingin ketika gerbang hitam besar villa itu tertutup perlahan di belakang Alia Maharani. Untuk sesaat, gadis itu berdiri kikuk di halaman luas yang dipenuhi aroma tanah basah dan bunga lavender. Lampu taman memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, namun entah kenapa, suasana rumah itu tetap terasa sepi. Sangat sepi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Alia menunduk pelan sambil mengikuti langkah Bu Salma menuju pintu utama villa. Lantai marmer putih mengilap langsung menyambut begitu pintu besar itu terbuka. Udara hangat dari pemanas ruangan membuat tubuh Alia yang sejak tadi menggigil perlahan terasa lebih nyaman. Namun rasa canggung di dadanya justru semakin besar. Ini rumah termewah yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal besar menggantung megah di tengah ruangan. Lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Aroma kopi dan kayu shader samar memenuhi udara. Alia takut langkah kakinya yang basah mengotori lantai mahal itu. "Jangan tegang begitu, Nak," ucap Bu Salma lembut sambil tersenyum tipis. Alia langsung menunduk malu. "Maaf, Bu." Bu Salma mengajak Alia menuju area belakang rumah, tempat dapur dan ruang para pekerja berada. Di sana sudah berdiri seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan wajah tajam dan bibir tipis. Namanya Mbak Tini, kepala asisten rumah tangga di villa itu. Tatapan wanita itu langsung berubah tidak suka begitu melihat Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Ini yang mau kerja?" tanyanya datar. "Iya," jawab Bu Salma singkat. "Kasih dia pakaian ganti dulu." Mbak Tini mengangguk malas. "Ikut saya." Alia segera mengikuti langkah wanita itu melewati lorong panjang menuju area servis. Sepanjang jalan, Mbak Tini tidak berhenti melirik sinis pada pakaian Alia yang basah kuyup. "Kerja di sini nggak gampang," katanya dingin. "Pak Reza itu perfeksionis. Sedikit salah bisa langsung dipecat." Alia menggenggam ujung bajunya gugup. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Mbak." Mbak Tini hanya mendengus kecil. Sesampainya di kamar mandi belakang, Alia diberikan seragam sederhana berwarna abu-abu muda. "Cepat mandi dan ganti baju, jangan lama," ucap Mbak Tini sebelum pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak datang tadi, Alia bisa bernapas sedikit lega. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya pucat, mata sembab, rambut bagian depan sedikit basah menempel di pelipis. Namun di balik semua kelelahan itu, ada secercah harapan yang perlahan tumbuh. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Semoga ini jalan rezeki untuk ayah." Beberapa menit kemudian, Alia keluar dengan pakaian bersih dan kerudung yang sudah dirapikan kembali. Namun, langkahnya langsung terhenti. Suasana villa mendadak berubah sunyi. Suara pintu utama terdengar terbuka dari arah depan rumah. Para pekerja yang tadi mengobrol langsung diam. Mbak Tini buru-buru merapikan posisi berdirinya. "Pak Reza pulang," bisiknya pelan namun terdengar tegang. Entah kenapa, jantung Alia ikut berdebar. Dari balik lorong panjang, terdengar langkah kaki pria mendekat perlahan. Tegas, dingin, dan berat, Alia tanpa sadar menundukkan wajahnya. Lalu, sosok itu akhirnya muncul, seorang pria tinggi dengan jas hitam rapi, berjalan masuk sambil melepas jam tangannya perlahan. Wajahnya tampan, namun sorot matanya begitu dingin dan lelah. Itulah Reza Mahardika, pemilik villa itu. Tatapan Reza awalnya lurus ke depan tanpa peduli siapapun di rumahnya. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Matanya menangkap sosok asing berdiri di dekat dapur belakang. Seorang gadis sederhana dengan kerudung krem dan wajah pucat yang terlihat gugup menunduk. Alia merasakan dadanya bergetar saat tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Entah kenapa, tatapan pria itu terasa tajam sekaligus kosong. Seolah hidup telah merampas terlalu banyak hal dari dirinya. "Siapa dia?" tanya Reza dingin tanpa mengalihkan pandangan. Mbak Tini cepat menjawab, "ART baru, Pak." Reza terdiam beberapa detik. Tatapannya masih tertuju pada Alia.
Lalu tanpa mengatakan apapun lagi, ia berjalan melewati mereka menuju pangga lantai 2. Namun sebelum menghilang, Reza sempat menoleh sekilas lagi ke arah Alia. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat malam itu mulai mengubah sesuatu dalam hidup mereka berdua. Sejak pertemuan singkat malam itu, suasana villa Dagu atas terasa berbeda bagi Alia, Maharani. Entah kenapa, tatapan dingin Dagi Reza Mahardika terus terbayang di pikirannya. Bukan karena takut semata, melainkan karena Alia melihat sesuatu di mata pria itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Kesepian yang sangat dalam. Pagi harinya, udara Bandung masih terasa dingin saat Alia mulai bekerja sejak subuh. Ia menyapu halaman depan, membersihkan ruang tamu, lalu membantu dapur menyiapkan sarapan. Meski tubuhnya masih lelah karena semalaman sulit tidur, Alia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ayahnya membutuhkan biaya pengobatan. Sementara itu, suasana villa mulai sibuk menjelang siang. Beberapa staf kantor Reza datang membawa dokumen proyek. Suara telepon terdengar bersahut-sahutan dari ruang kerja lantai bawah. Pak Reza lagi banyak masalah proyek, bisik salah satu pekerja dapur. Makanya jangan bikin kesalahan hari ini. Kalimat itu membuat Alia semakin gugup. Beberapa menit kemudian, Mbak Tini memanggilnya dari dapur. Alia, iya, Mbak, antarkan teh ke ruang kerja Pak Reza. Jantung Alia langsung berdegup kencang. Saya? Iya, kamu, cepat. Alia menelan ludah, gugup, lalu mengambil nampan berisi secangkir teh hangat. Tangannya sedikit gemetar saat berjalan menuju ruang kerja Reza. Lorong villa terasa begitu sunyi. Semakin dekat ke ruang kerja itu, langkah Alia semakin pelan. Pintu ruangan sedikit terbuka. Dari celahnya, Alia melihat Reza sedang berdiri membelakangi pintu sambil berbicara melalui telepon dengan nada dingin dan tegas. Kalau mereka masih menunda pembayaran, batalkan kerjasamanya. Suara pria itu terdengar berat dan penuh tekanan. Alia menarik napas pelan, lalu mengetuk pintu perlahan. Permisi. Reza menoleh sekilas. Tatapannya tetap dingin. Masuk. Alia melangkah hati-hati masuk ke ruangan besar bernuansa kayu gelap itu. Aroma kopi dan parfum maskulin samar memenuhi udara. Ia berjalan perlahan menuju meja kerja. Namun tepat saat Alia hendak meletakkan cangkir, suara keras dari telepon membuatnya refleks terkejut. Apa? Suara Reza menggelegar karena marah pada lawan bicaranya. Tangan Alia langsung gemetar, dan dalam sepersekian detik, brak! Cangkir teh itu terlepas dari tangannya. Teh panas tumpah ke lantai. Sebagian mengenai sepatu kulit hitam mahal milik Reza. Ruangan mendadak hening. Wajah Alia langsung pucat pasi. Tubuhnya membeku. Maaf, maaf Pak. Suaranya bergetar panik. Reza menatap sepatu kulitnya yang basah. Rahang pria itu mengeras. Apa kamu gak bisa kerja yang benar? Ucapnya dingin menusuk. Alia langsung menunduk dalam. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Namun Reza sedang berada di puncak emosinya. Masalah bisnis sejak pagi membuat kesabarannya habis. Kamu tahu itu sepatu berapa harganya? Suara pria itu semakin rendah namun penuh tekanan. Alia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis. Ia tahu dirinya salah. Dengan panik, Alia segera berlutut di lantai lalu berusaha membersihkan tumpahan teh menggunakan kain kecil di meja. Namun, noda di sepatu Reza masih terlihat. Tanpa berpikir panjang, Alia menarik ujung jilbab kremnya. Lalu perlahan, ia mengusap sepatu kulit mahal itu dengan tangannya yang gemetar. Ruangan mendadak sunyi. Reza terpaku. Matanya menatap gadis kecil di hadapannya yang sedang berlutut sambil membersihkan sepatu dengan ujung jilbabnya sendiri. Maafkan saya, Pak. Suara Alia mulai pecah oleh tangis. Tolong jangan pecat saya. Kalimat itu membuat sesuatu di dada Reza terasa aneh. Selama hidupnya, belum pernah ada orang yang serendah itu demi mempertahankan pekerjaan. Apalagi seorang perempuan. Alia terus mengusap sepatu itu tanpa peduli jilbabnya basah terkena teh. Ia hanya memikirkan satu hal. Ayahnya. Kalau ia kehilangan pekerjaan ini, ia tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Reza perlahan menatap wajah Alia yang tertunduk penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Hati dingin pria itu terasa terusik. Sudah, suara Reza akhirnya terdengar lebih pelan. Alia berhenti bergerak. Ia mendongak perlahan dengan mata berkaca-kaca. Reza menghela napas panjang lalu memalingkan wajah. Bersihkan lantainya. Alia terdiam beberapa detik. Ia tidak dipecat. Terima kasih, Pak, bisiknya lirih, hampir menangis lega. Namun, saat Alia kembali menunduk membersihkan lantai, Reza diam-diam masih memperhatikannya. Dan tanpa ia sadari, bayangan gadis sederhana itu mulai meninggalkan jejak kecil di dalam hatinya yang selama ini membeku. Malam itu, Villa Dago Atas kembali sunyi, namun berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tertinggal di pikiran Reza Mahardika sejak kejadian teh tumpah siang tadi. Bayangan Alia Maharani yang berlutut sambil membersihkan sepatunya dengan ujung jilbab terus muncul di kepalanya. Padahal biasanya Reza tidak pernah memikirkan pekerja rumahnya. Baginya mereka hanya bagian kecil dari rutinitas villa besar yang dingin itu. Tapi gadis itu berbeda. Reza berdiri di balkon kamarnya sambil menatap lampu-lampu kota Bandung yang berkelap-kelip di bawah kabut malam. Angin dingin menerpa wajahnya pelan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya pada pekerjaan. Namun semakin dipaksa lupa, wajah Alia justru semakin jelas terbayang. Tatapan takut gadis itu, tangannya yang gemetar, dan suara lirihnya saat berkata, "Tolong jangan pecat saya." Reza mengembuskan napas kasar. Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Gumamnya pelan. Ia sendiri merasa aneh. Selama bertahun-tahun, hidupnya dipenuhi perempuan cantik dari kalangan sosialita, wanita-wanita mus sempurna dengan pakaian mahal dan senyum dibuat-buat. Namun tidak satu pun dari mereka pernah meninggalkan kesan sedalam itu. Sementara Alia hanyalah gadis sederhana dengan jilbab polos dan tangan kasar karena bekerja. Reza memejamkan mata sejenak. Lalu tanpa sadar, nama itu lolos begitu saja dari bibirnya. Alia. Suara itu terdengar lirih di tengah dinginnya malam Bandung. Sementara di area belakang villa, Alia sedang duduk sendiri di kamar kecil para pekerja sambil memijat pelan kakinya yang pegal. Hari pertamanya bekerja benar-benar menguras tenaga. Namun yang paling membuatnya sulit tenang adalah kejadian di ruang kerja tadi siang. Alia masih bisa mengingat jelas tatapan tajam Reza Mahardika. Pria itu memang dingin dan menakutkan. Tetapi entah kenapa, Alia merasa kemarahan Reza menyimpan luka yang dalam. Ia pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya. Tatapan orang yang terlalu lama memendam kesepian. Alia menggeleng kecil, lalu segera mengambil ponsel lamanya. Ia menelepon tetangga yang menjaga ayahnya di rumah. "Halo, Bi. Ayah gimana?" "Alhamdulillah, tadi sempat makan sedikit." Mata Alia langsung berkaca-kaca lega. "Alhamdulillah." Setelah sambungan telepon berakhir, Alia menengadah pelan menahan air matanya. Ia harus bertahan di villa ini, apapun yang terjadi, demi ayahnya. Malam semakin larut, satu persatu lampu villa mulai dimatikan. Namun Reza masih belum bisa tidur. Ia berbaring di atas ranjang besar kamarnya sambil menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalanya tidak dipenuhi angka proyek atau urusan bisnis, melainkan sosok seorang gadis sederhana yang bahkan baru ia kenal sehari. Reza mengusap wajahnya kasar, lalu bangkit duduk frustrasi. Ia tidak suka perasaan asing ini, perasaan hangat yang perlahan muncul di dadanya, karena selama ini ia sudah terlalu terbiasa hidup dalam dingin. Tanpa sadar, langkah Reza membawanya kembali ke balkon kamar. Matanya menatap ke arah bangunan belakang, tempat kamar para pekerja berada. Sebuah lampu kecil masih menyala di salah satu jendela. Dan entah kenapa, Reza tahu itu pasti kamar Alia. Pria itu terdiam cukup lama, sampai akhirnya senyum tipis yang sangat samar muncul di sudut bibirnya. Senyum yang bahkan sudah lama hilang dari wajah dinginnya. Tanpa Reza sadari, malam itu adalah awal dari retaknya tembok besar yang selama ini mengurung hatinya sendiri. Udara Bandung semakin dingin menjelang tengah malam. Kabut tipis turun perlahan menutupi perbukitan Dago Atas. Lampu-lampu kota di kejauhan tampak samar dari balkon villa mewah milik Reza Mahardika. Namun, pria itu masih belum bisa tidur, sudah hampir pukul 2 dini hari.
Reza memejamkan mata berkali-kali di atas ranjang king size miliknya, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan Alia Maharani. Gadis sederhana itu, senyumnya yang tipis, tatapan takutnya, dan cara ia memohon agar tidak dipecat tadi siang. Reza mengembuskan napas panjang, lalu bangkit frustrasi. Ia melonggarkan kerah kaus hitamnya sebelum berjalan keluar kamar. Villa itu sangat sunyi, hanya suara pendingin ruangan dan sesekali rintik hujan kecil terdengar dari luar jendela. Reza berniat mengambil air minum ke dapur bawah, namun langkahnya mendadak terhenti di tengah lorong. Ia mendengar suara pelan, sangat pelan, seperti seseorang sedang menangis. Reza mengernyit. Suara itu berasal dari arah belakang villa, area servis tempat para pekerja tinggal. Awalnya ia mengira dirinya salah dengar. Tetapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lirih, patah-patah, dan entah kenapa, terdengar sangat menyakitkan. Rasa penasaran membuat Reza berjalan perlahan mengikuti arah suara itu. Lorong belakang villa terasa remang-remang. Cahaya lampu kuning kecil memantul samar di lantai keramik dingin. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas. Namun di sela isak tangis itu, terdengar pula lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara lembut yang bergetar. Jantung Reza berdetak pelan. Ia berhenti di dekat ruang laundry belakang. Pintunya sedikit terbuka. Dan saat Reza mengintip dari celah pintu, langkahnya langsung membeku. Di atas lantai ruang laundry yang duneng dingin, Alia Maharani sedang bersujud dalam salat malam. Mukena putih sederhana membungkus tubuh mungilnya. Di depannya terbentang sajadah kecil yang tampak sudah lama dipakai. Cahaya lampu redup membuat suasana itu terasa begitu tenang, begitu suci. Tubuh Alia sedikit bergetar menahan tangis saat ia berdoa dalam sujud panjangnya. Ya Allah, suara Alia terdengar lirih dan pecah. Hamba tahu engkau tidak pernah tidur. Air mata menetes jatuh ke sajadahnya. Hamba cuma ingin ayah sembuh. Kalimat itu membuat dada Reza terasa sesak. Alia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi setelah salam. Wajahnya basah oleh air mata. Kalau rasa sakit ini bisa dipindahkan, biarkan Alia saja yang merasakan, ya Allah. Suara itu begitu tulus, begitu dalam, tidak ada kepalsuan sedikit pun. Reza terpaku di balik pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seseorang berdoa dengan sepenuh hati seperti itu. Alia mengusap wajahnya pelan, lalu kembali berbicara dalam doa lirihnya. Terima kasih sudah memberi Alia pekerjaan. Hamba janji akan bekerja lebih keras. Asal ayah bisa sembuh. Air mata Alia kembali jatuh. Dan entah kenapa, Reza merasa dadanya seperti diremas kuat. Selama ini ia hidup dikelilingi orang-orang yang mendekat demi uang, proyek, jabatan, dan kepentingan. Namun gadis sederhana itu hanya meminta kesembuhan untuk ayahnya, tidak lebih. Reza menunduk pelan. Ada rasa malu yang tiba-tiba muncul dalam dirinya sendiri. Ia punya segalanya, rumah mewah, perusahaan besar, mobil mahal, namun hidupnya kosong. Sementara Alia yang tidak punya apa-apa justru terlihat jauh lebih kuat. Tiba-tiba suara Alia kembali terdengar lirih, dan kalimat berikutnya membuat Reza benar-benar terdiam. Ya Allah, tolong bahagiakan juga Pak Reza. Napas Reza tercekat, matanya langsung terangkat. Alia masih berdoa sambil menangis kecil. Hamba tahu beliau orang baik, meskipun terlihat dingin. Tolong hilangkan kesedihan di hatinya. Ya Allah. Jantung Reza seperti berhenti berdetak sesaat. Ia tidak menyangka. Sama sekali tidak menyangka. Gadis yang baru ia kenal beberapa hari itu justru sedang mendoakannya di tengah malam. Tanpa diminta. Tanpa diketahui siapapun. Reza perlahan bersandar pada dinding lorong. Tatapannya kosong. Ada sesuatu yang perlahan runtuh di dalam dirinya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ia bangun rapat-rapat agar tidak lagi merasakan sakit. Namun doa Alia malam ini menembus semuanya. Alia melanjutkan membaca Al-Quran kecil yang ia letakkan di atas sajadah. Suaranya lirih, namun sangat menenangkan. Ayat demi ayat mengalun lembut memenuhi ruang laundry kecil itu. Dan anehnya, untuk pertama kali setelah sekian lama,
Hati Reza merasa tenang, benar-benar tenang. Tanpa sadar matanya mulai memanas. Ia langsung mengusap wajahnya cepat. Reza Mahardika tidak pernah menangis. Bahkan saat ayahnya meninggal dulu. Bahkan saat tunangannya meninggalkannya demi pria lain. Namun malam ini, suara doa seorang gadis sederhana berhasil membuat benteng hatinya retak perlahan. Reza menatap Alia sekali lagi, lalu perlahan mundur tanpa suara. Ia tidak ingin mengganggu doman suci itu. Langkahnya kembali menuju kamar terasa jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Sesampainya di balkon kamar, Reza menatap langit malam Bandung yang gelap. Rintik hujan kecil masih turun perlahan, dan tanpa sadar, nama itu kembali keluar dari bibirnya. Alia. Suara Reza terdengar sangat pelan, namun kali ini bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama mati. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Reza mengambil sajadah yang tersimpan rapi di lemari kamarnya. Sajadah yang sudah lama tidak ia sentuh. Pria itu terdiam cukup lama menatapnya. Lalu perlahan, ia mulai berwudu. Dan jauh di ruang laundry belakang villa, Alia masih menangis dalam sujud panjangnya, tanpa tahu bahwa doa-doanya baru saja mengubah seorang lelaki yang selama ini hidup dalam dingin dan kesepian. Pagi itu, udara dago atas terasa lebih cerah dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus, sementara sinar matahari perlahan menyusup masuk melalui jendela-jendela besar villa. Alia Maharani sudah sibuk bekerja sejak subuh. Seperti biasa, ia menyapu halaman depan sambil sesekali menahan pegal di tubuhnya. Semalam ia tidur sangat larut setelah salat tahajud dan mencuci pakaian para pekerja. Namun entah kenapa, hatinya terasa sedikit lebih tenang pagi ini. Mungkin karena setelah lama memendam semuanya sendirian, akhirnya ia bisa menangis sepuasnya di hadapan Allah. Sementara itu di ruang makan utama, Reza Mahardika duduk diam sambil membaca pandokumen kerja. Namun sejak tadi matanya tidak benar-benar fokus. Pikirannya masih tertinggal pada suara doa Alia semalam. Hilangkan kesedihan di hatinya ya Allah. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Reza mengembuskan napas pelan, lalu tanpa sadar melirik ke arah jendela besar ruang makan. Di luar sana, Alia terlihat sedang menyapu halaman dengan rambut bagian depan sedikit terkena embun pagi. Gadis itu tampak lelah, namun tetap bekerja dengan serius tanpa mengeluh sedikit pun. Tatapan Reza perlahan berubah. Ada rasa hangat aneh yang mulai muncul setiap kali melihat Alia. Dan itu membuatnya tidak nyaman, sekaligus tenang dalam waktu bersamaan. Pak Reza, suara Bu Salma membuat Reza tersadar. Kamu lihat apa dari tadi? Reza langsung mengalihkan pandangan cepat. Nggak lihat apa-apa. Bu Salma tersenyum kecil samar. Sebagai seorang ibu, ia mulai menyadari perubahan kecil pada putranya. Perubahan yang sudah lama sekali tidak pernah ia lihat. Beberapa menit kemudian Reza berdiri hendak berangkat ke kantor. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti di dekat meja dapur. Mbak Tini? Iya, Pak. Nanti beli vitamin sama susu. Mbak Tini mengangguk cepat. Untuk ibu ya, Pak? Reza terdiam sesaat, lalu menjawab singkat. Bukan. Tatapan pria itu mengarah sekilas keluar jendela. Kasih ke Alia. Mbak Tini langsung terkejut. Buat Alia? Dia kelihatan sakit. Jawaban Reza terdengar dingin, seperti biasa, namun justru itu yang membuat Mbak Tini semakin heran. Selama bertahun-tahun bekerja di villa ini, belum pernah sekalipun Reza memperhatikan kondisi pekerja rumah. Setelah mengatakan itu, Reza langsung pergi keluar villa tanpa menunggu jawaban lagi. Sementara Alia yang sedang menyiram tanaman sama sekali tidak tahu percakapan tadi. Sampai siang hari, Mbak Tini akhirnya menyerahkan sekotak vitamin dan susu padanya dengan wajah masih bingung. Ini dari Pak Reza. Alia langsung terdiam. Dari Pak Reza? Iya. Mata Alia membulat kecil penuh kaget. Ia menerima kotak itu pelan, dadanya terasa hangat. Tidak ada yang pernah memedulikan kesehatannya seperti itu sejak ibunya meninggal. Kenapa bengong? Celetuk Mbak Tini.
Udah sana kerja lagi? Iya, Mbak. Namun setelah Mbak Tini pergi, Alia masih menatap kotak vitamin di tangannya cukup lama. Senyum kecil perlahan muncul di bibirnya. Sangat tipis, namun cukup untuk membuat wajah lelahnya terlihat jauh lebih manis. Dan tanpa Alia sadari, dari lantai 2 villa, seseorang sedang diam-diam memperhatikannya dari balik jendela. Reza, pria itu berdiri mematung sambil menatap Alia yang sedang tersenyum kecil memegang kotak vitamin pemberiannya. Entah kenapa, melihat gadis itu tersenyum membuat dadanya terasa hangat. Hangat yang asing. Hangat yang perlahan mulai menghidupkan kembali bagian hatinya yang selama ini mati. Namun tanpa Reza sadari, kehangatan kecil itu mulai dilihat oleh orang lain. Siang itu, Villa Dago atas tampak lebih ramai dari biasanya. Sebuah mobil sport merah mengilap berhenti tepat di halaman depan rumah. Suara hak tinggi langsung terdengar menggema di lantai marmer, begitu seorang wanita cantik turun dari mobil sambil melepas kacamata hitamnya. Vanessa Pramudita, sosialita muda yang sudah lama dekat dengan Reza Mahardika. Gaun putih mahal membalut tubuhnya sempurna. Rambut coklat bergelombang jatuh rapi di bahunya. Aroma parfum mahal langsung memenuhi ruang utama villa. Reza di rumah? Tanyanya santai pada salah satu pekerja. Pak Reza masih meeting online di ruang kerja, Non. Vanessa mengangguk, kecil lalu berjalan masuk tanpa perlu dipersilakan. Ia memang sudah terlalu sering datang ke villa itu. Namun langkahnya mendadak melambat saat matanya menangkap sosok Alia Maharani yang sedang membersihkan meja ruang tamu. Alia langsung menunduk sopan. Selamat siang, Non. Vanessa tidak langsung menjawab. Tatapannya memperhatikan Alia dari ujung kepala sampai kaki. Seragam sederhana, kerudung krem polos, wajah tanpa makeup. Namun justru itu yang membuat Vanessa sedikit terganggu, karena gadis itu terlihat berbeda dari wanita-wanita yang biasa berada di sekitar Reza. ART baru? Tanyanya dingin. Iya, Non, jawab Alia pelan. Vanessa tersenyum tipis samar, tapi senyum itu sama sekali tidak hangat. Kerja yang benar ya, Reza paling gak suka orang ceroboh. Iya, Non. Alia kembali menunduk. Namun beberapa detik kemudian, Vanessa melihat sesuatu yang membuat senyum tipisnya perlahan menghilang. Di atas meja, dekat sofa, terdapat sekotak vitamin dan susu. Vanessa mengenali logo apotek premium, tempat Reza biasa membeli kebutuhan pribadinya. Kamu sakit? Tanyanya tiba-tiba. Alia sedikit bingung. Enggak, Non. Terus itu punya siapa? Oh, Alia menatap kotak vitamin itu sebentar. Ini dikasih Pak Reza. Kalimat itu membuat tatapan Vanessa langsung berubah. Reza yang kasih? Nada suaranya terdengar lebih tajam. Alia langsung gugup. Iya, Non. Untuk sesaat, ruangan terasa sunyi. Vanessa menatap Alia lekat-lekat. Dan untuk pertama kali, rasa tidak suka mulai tumbuh di hatinya. Selama ini Reza bahkan hampir tidak pernah peduli pada wanita manapun, apalagi pada seorang asisten rumah tangga. Namun sekarang, ia memberikan vitamin pada gadis sederhana ini, sesuatu terasa tidak beres. Vanessa memaksakan senyum kecil, lalu melangkah pergi menuju ruang kerja Reza. Namun pikirannya terus dipenuhi wajah Alia. Sementara itu di lantai 2, Reza terlihat sedang fokus menatap layar laptop saat Vanessa masuk tanpa mengetuk. Kamu datang lagi? Tanya Reza datar. Vanessa duduk santai di sofa ruang kerja sambil menyilangkan kaki. Aku kangen. Reza tidak menjawab. Tatapannya kembali fokus pada dokumen. Namun Vanessa memperhatikan sesuatu yang berbeda hari ini. Biasanya Reza akan langsung mengusir orang yang mengganggu pekerjaannya. Tapi sekarang pria itu tampak lebih tenang, lebih hidup, dan entah kenapa Vanessa merasa perubahan itu berhubungan dengan gadis bernama Alia tadi. Reza, panggil Vanessa pelan. Kamu berubah ya akhir-akhir ini? Reza mengernyit kecil. Maksud kamu? Vanessa tersenyum tipis sambil menatap tajam pria itu. Kamu mulai perhatian sama orang lain. Reza langsung terdiam. Beberapa detik, lalu pria itu menutup laptopnya perlahan. Tatapannya dingin seperti biasa. Jangan mulai bahas hal aneh. Namun Vanessa terlalu mengenal Reza.
Dan dari cara pria itu menghindari pembicaraan, ia tahu dugaannya benar. Seseorang mulai masuk ke hati Reza Mahardika. Dan Vanessa tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu, suasana Villa Dago atas terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan kecil kembali turun membasahi kaca-kaca besar rumah mewah itu. Vanessa Pramudita masih duduk diam di dalam mobilnya yang terparkir di halaman villa. Tangannya menggenggam erat setir sambil menatap tajam ke arah jendela lantai 2 tempat ruang kerja Reza berada. Rahangnya mengeras. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mendapatkan perhatian Reza. Namun pria itu selalu bersikap dingin pada siapapun. Dan sekarang, seorang asisten rumah tangga sederhana justru mulai membuat Reza berubah. Vanessa tidak terima. Ia mengembuskan napas kasar, lalu mengambil ponselnya. Saya mau bicara sama Mbak Tini. Sekarang. Beberapa menit kemudian, di area belakang villa yang sepi, Vanessa berdiri berhadapan dengan Mbak Tini di dekat dapur servis. Wanita kepala ART itu tampak gugup. Non Vanessa mau bicara apa malam-malam begini? Vanessa tersenyum tipis, namun tatapannya dingin. Mbak sadar nggak kalau sejak Alia datang, posisi Mbak mulai tergeser? Mbak Tini langsung terdiam. Ucapan itu tepat mengenai pikirannya selama ini. Ia memang mulai merasa terganggu dengan keberadaan Alia. Bu Salma semakin menyayangi gadis itu, bahkan Reza mulai memperhatikannya. Padahal selama bertahun-tahun bekerja di villa ini, tidak pernah sekalipun Reza peduli pada pekerja rumah. Anak itu terlalu cari muka, gumam Mbak Tini pelan. Vanessa tersenyum samar. Nah, berarti kita sepemikiran. Mbak Tini mulai terlihat tertarik. Apa maksud Non? Vanessa melirik sekeliling memastikan tidak ada orang lain, lalu ia mendekat pelan. Kita harus bikin Reza kecewa sama Alia. Mbak Tini mengernyit. Tapi gimana caranya? Vanessa membuka tas mahalnya perlahan. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil hitam. Mbak Tini langsung membelalak. Di dalam kotak itu terdapat jam tangan mewah milik Reza Mahardika. Jam favorit yang selalu dipakai pria itu kemanapun. Ini, Mbak Tini menelan ludah gugup. Bukannya itu jam Pak Reza? Vanessa tersenyum licik. Tadi sore, Reza lepas jam ini waktu meeting di rumah saya. Tatapannya berubah tajam. Dan sekarang, jam ini bisa jadi jalan buat menyingkirkan Alia. Batini mulai memahami maksudnya. Wajah wanita itu perlahan berubah tegang. Non mau menjebak Alia? Vanessa tertawa kecil. Bukan menjebak. Ia mendekatkan wajahnya pada Mbak Tini. Aku cuma mau membuka mata Reza bahwa orang miskin bisa melakukan apa saja demi uang. Kalimat itu membuat Mbak Tini terdiam beberapa detik. Lalu perlahan, ia mulai mengangguk. Kesempatan untuk menyingkirkan Alia terlalu menggiurkan baginya. Terus, saya harus ngapain? Vanessa menyerahkan kotak hitam itu perlahan. Simpan jam ini di barang Alia. Jantung Mbak Tini langsung berdegup cepat. Kalau ketahuan gimana? Vanessa tersenyum tipis penuh keyakinan. Gak akan. Hujan di luar semakin deras, dan malam itu, benih fitnah mulai ditanam perlahan di dalam villa megah tersebut. Sementara itu, Alia sama sekali tidak tahu apa yang sedang direncanakan terhadap dirinya. Gadis itu sedang duduk di kamar kecilnya sambil menghitung uang gaji pertama yang baru ia terima. Matanya berkaca-kaca penuh syukur. Besok, ia bisa mengirim uang untuk membeli obat ayahnya lagi. Alia tersenyum kecil sambil memeluk amplop gaji itu erat-erat. Namun, di luar kamar, sepasang mata sedang memperhatikannya diam-diam dari lorong gelap. Mbak Tini. Tatapan wanita itu dingin, dan untuk pertama kalinya sejak Alia datang ke villa ini, bahaya mulai benar-benar mendekatinya. Pagi itu, suasana Villa Dago atas terasa jauh lebih tegang dibanding biasanya. Langit Bandung kembali mendung sejak subuh. Angin dingin bertiup pelan di antara pepohonan pinus yang mengelilingi rumah besar milik Reza Mahardika. Namun Alia Maharani sama sekali tidak menyadari pertanda buruk itu. Seperti biasa, ia bekerja sejak pagi dengan wajah tenang. Setelah membersihkan ruang makan, Alia membawa keranjang pakaian kotor dari lantai 2 menuju ruang cuci belakang. Sementara itu,
Di ruang kerja utama, Reza baru selesai bersiap untuk meeting penting dengan beberapa investor. Pria itu merapikan jas hitamnya sambil melirik meja kecil di samping sofa. Lalu dahinya perlahan berkerut. Jam tangannya tidak ada. Reza langsung membuka laci meja. Kosong. Ia berjalan cepat menuju kamar tidur, lalu memeriksa meja nakas. Tetap tidak ada. Rahang pria itu mulai mengeras. Jam itu bukan sekadar barang mahal. Itu hadiah terakhir dari almarhum ayahnya. Dan Reza sangat menjaganya. "Mbak Tini?" Suara Reza menggelegar dari lantai atas. Seisi villa langsung terkejut. Para pekerja buru-buru berkumpul di depan ruang kerja dengan wajah tegang. Alia yang baru turun dari ruang laundry ikut berdiri di belakang sambil bingung. "Ada apa, Pak?" tanya Mbak Tini pura-pura panik. "Jam saya hilang." Suasana langsung hening. Tatapan Reza menyapu seluruh pekerja dengan dingin. "Siapa yang masuk kamar saya pagi ini?" Beberapa pekerja langsung saling pandang gugup. "Saya cuma bersihin ruang tamu, Pak. Saya di dapur dari tadi." Mbak Tini pura-pura berpikir beberapa detik sebelum akhirnya bicara pelan. "Tadi pagi, saya lihat Alia keluar dari kamar Bapak bawa keranjang laundry." Kalimat itu membuat semua mata langsung tertuju pada Alia. Gadis itu membelalak kaget. "Saya?" Suaranya langsung bergetar. "Iya," lanjut Mbak Tini pelan namun menusuk. "Kan tadi kamu ambil baju kotor di kamar Pak Reza?" Alia langsung menggeleng cepat. "Saya cuma ambil pakaian laundry, Mbak. Saya nggak pegang apa-apa." Namun Vanessa yang sejak tadi duduk santai di sofa ruang tamu perlahan berdiri sambil menyilangkan tangan. "Kalau nggak salah, ngapain takut?" ucapnya dingin. Alia langsung menatap wanita itu dengan wajah pucat. "Saya benar-benar nggak ambil apapun." Reza terdiam. Tatapannya mengarah pada Alia cukup lama. Di dalam hatinya ada suara kecil yang berkata bahwa gadis itu tidak mungkin mencuri. Tetapi logikanya menolak mempercayai perasaan tersebut. Fakta tetap fakta. Dan Alia memang satu-satunya orang yang masuk ke kamarnya pagi ini. "Periksa semua barang pekerja." Suara Reza akhirnya terdengar dingin. Jantung Alia langsung terasa jatuh. "Pak," matanya mulai berkaca-kaca. "Saya nggak nyuri." Namun Reza memalingkan wajah. "Kalau memang nggak salah, nggak perlu takut." Kalimat itu terasa seperti pisau di dada Alia. Beberapa menit kemudian, suasana villa berubah kacau. Lemari para pekerja dibuka satu persatu. Tas diperiksa. Barang-barang dikeluarkan ke lantai. Alia berdiri gemetar di sudut ruangan sambil menggenggam ujung bajunya kuat-kuat. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah diperlakukan seperti ini seumur hidupnya. Sampai akhirnya, Mbak Tini membuka tas kain milik Alia. Dan dalam hitungan detik, sebuah kotak hitam kecil jatuh ke lantai. Tok, ruangan langsung hening. Vanessa perlahan tersenyum tipis. Mbak Tini membuka kotak itu perlahan di depan semua orang. Dan di dalamnya, terdapat jam tangan mahal milik Riza Mahardika. Alia langsung membeku. Wajahnya pucat seketika. Ini, napasnya tercekat. "Saya nggak tahu." Namun belum selesai ia bicara, Vanessa langsung menyela sinis. "Wah, ternyata benar ya." Tatapan semua orang langsung berubah. Beberapa pekerja mulai berbisik pelan. Alia menggeleng panik sambil mundur beberapa langkah. "Bukan saya. Demi Allah bukan saya." Air mata mulai jatuh membasahi pipinya. "Saya nggak pernah lihat jam itu." Namun, suara Alia terdengar semakin lemah di tengah tatapan penuh curiga di sekelilingnya. Reza berdiri mematung. Tatapannya menatap jam tangan itu tanpa berkedip. Lalu perlahan beralih pada Alia. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat kekecewaan besar di mata pria itu. Bukan hanya marah, tetapi kecewa. Sangat kecewa. "Pak Reza," suara Alia pecah sambil menangis. "Tolong percaya sama saya." Gadis itu melangkah mendekat dengan tubuh gemetar. "Saya nggak nyuri." Namun Reza justru mundur satu langkah. Gerakan kecil itu langsung menghancurkan hati Alia. Pria itu tidak percaya padanya. "Kenapa?" tanya Reza lirih namun dingin.
Pertanyaan sederhana itu justru terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Air mata Alia semakin deras. Saya nggak tahu kenapa jam itu ada di tas saya. Demi Allah, saya nggak pernah ambil. Vanessa terkekeh kecil sinis. Orang ketahuan memang selalu bawa nama Tuhan. Kalimat itu membuat Alia semakin hancur. Ia merasa napasnya sesak. Seluruh tubuhnya gemetar. Sementara Reza menatap gadis itu dengan rahang mengeras. Di dalam hatinya terjadi pertarungan hebat. Sebagian dirinya ingin percaya pada Alia, pada gadis yang mendoakannya di tengah malam. Namun, bukti di depan mata terlalu nyata. Dan perlahan, logika mulai mengalahkan hatinya. Pergi dari villa ini. Suara Reza akhirnya terdengar dingin dan berat. Alia langsung terdiam. Matanya membesar penuh tidak percaya. Pak, saya nggak mau lihat kamu lagi. Kalimat itu menghantam Alia lebih keras daripada apapun. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dan di tengah hujan yang mulai turun di luar villa, hidup Alia Maharani kembali runtuh untuk kedua kalinya. Langit Bandung malam itu gelap pekat. Hujan turun semakin deras, membasahi halaman villa Dago atas. Kilat sesekali menyambar langit, membuat suasana terasa dingin dan menyesakkan. Di ruang utama villa, Alia masih berdiri mematung dengan air mata yang terus mengalir. Dadanya terasa sakit, bukan karena tuduhan mencuri itu saja, tetapi karena Reza Mahardika memilih tidak mempercayainya. Pria yang diam-diam mulai ia hormati itu justru menjadi orang yang paling melukai hatinya malam ini. Pak, suara Alia bergetar pelan untuk terakhir kalinya. Saya benar-benar nggak nyuri. Namun Reza hanya memalingkan wajah. Tatapannya dingin, dan sikap itu cukup untuk menghancurkan sisa harapan Alia. Vanessa tersenyum tipis puas di sudut ruangan, sementara Mbak Tini pura-pura memasang wajah prihatin. Alia menunduk perlahan, tubuhnya gemetar hebat menahan tangis. Dengan tangan lemas, ia mengambil tas kain kecil miliknya yang tadi dilempar ke lantai saat penggeledahan. Beberapa pakaian sederhana dan mukena tuanya masih berserakan. Alia memungut semuanya satu persatu sambil menangis diam-diam. Tak ada satupun orang yang membantunya. Bahkan suara hujan di luar terasa lebih hangat daripada suasana di dalam villa itu. Bu Salma yang baru turun dari lantai atas langsung terkejut melihat keadaan tersebut. Ada apa ini? Tatapan wanita itu langsung mengarah pada Alia yang menangis sambil membereskan barang-barangnya. Bu, suara Alia langsung pecah. Saya dituduh nyuri. Bu Salma membelalak kaget. Apa? Vanessa langsung menyela cepat. Jam Reza ketemu di tas dia, Tante. Wajah Bu Salma berubah tidak percaya. Tatapannya berpindah pada Alia. Entah kenapa, hati kecilnya menolak percaya gadis itu pencuri. Alia, suara Bu Salma melembut. Kamu jujur sama ibu, kamu ambil. Alia langsung menggeleng keras sambil menangis. Demi Allah enggak, Bu. Kalimat itu membuat Bu Salma terdiam. Ia mengenal tatapan mata orang yang berkata jujur, dan mata Alia malam itu tidak terlihat seperti mata pencuri. Namun, sebelum Bu Salma sempat bicara lagi, Reza sudah berdiri lebih dulu. Biarkan dia pergi, Bu. Nada suaranya dingin, namun terdengar berat. Alia menutup mulutnya menahan tangis yang semakin pecah. Sakit sekali rasanya mendengar kalimat itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia membungkuk hormat pelan ke arah Bu Salma. Terima kasih untuk semuanya, Bu. Lalu gadis itu berjalan perlahan menuju pintu utama villa. Langkahnya terasa sangat berat. Setiap langkah seperti menyeret seluruh luka di dadanya. Pintu besar villa terbuka. Angin malam dan hujan deras langsung menerpa tubuh Alia. Namun gadis itu tetap berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Sementara dari dalam rumah, Reza berdiri mematung menatap punggung Alia yang perlahan menjauh di tengah hujan. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, sangat sesak. Bahkan setelah Alia pergi, ia sama sekali tidak merasa lega. Justru ada rasa kosong yang aneh, seolah sesuatu yang penting baru saja hilang dari hidupnya. Bu Salma menatap putranya kecewa. Kamu yakin Alia yang ambil?
Reza terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Buktinya ada, Bu. Tapi hati ibu bilang bukan dia. Kalimat itu membuat Reza menegang. Untuk pertama kalinya malam itu, keraguan mulai muncul di dalam dirinya. Pria itu tiba-tiba teringat wajah Alia saat menangis, tatapan matanya, suaranya saat bersumpah demi Allah. Dan mendadak, sesuatu terlintas di kepala Reza. Ia langsung menoleh cepat ke arah lantai atas. CCTV. Jantung Reza langsung berdetak keras. Karena hanya dirinya yang tahu, ada kamera tersembunyi di dalam kamar kerjanya, dan jika kamera itu masih aktif, maka semuanya akan terjawab malam ini. Hujan di luar villa masih turun deras ketika Reza Mahardika berlari cepat menaiki tangga menuju ruang kerjanya. Napasnya memburu, jantungnya berdetak semakin keras. Entah kenapa, firasat buruk mulai memenuhi pikirannya. Sementara di ruang bawah, Vanessa dan Mbak Tini saling bertukar pandang gelisah melihat perubahan sikap Reza yang tiba-tiba terlihat panik. Reza masuk ke ruang kerja, lalu langsung menyalakan laptop di atas meja. Tangannya bergerak cepat membuka sistem CCTV tersembunyi yang terhubung ke kamera kecil di sudut ruangan. Kamera itu sengaja dipasang beberapa bulan lalu untuk keamanan dokumen perusahaan. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang tahu keberadaannya. Layar monitor menyala. Reza langsung memutar rekaman beberapa jam sebelumnya. Matanya fokus penuh. Dan beberapa detik kemudian, wajahnya perlahan berubah kaku. Di layar terlihat jelas Mbak Tini masuk diam-diam ke dalam kamar kerjanya. Wanita itu terlihat gelisah sambil melihat ke kanan dan kiri, memastikan keadaan aman. Lalu, seseorang muncul di belakang pintu. Vanessa. Reza langsung membelalak. Tangannya mengipal kuat. Ia melihat dengan jelas bagaimana Vanessa menyerahkan kotak hitam berisi jam tangan itu pada Mbak Tini, dan beberapa menit kemudian, Mbak Tini menyelinap menuju area kamar pekerja. Wajah Reza langsung memucat. Napasnya terasa berat. Ia segera mempercepat rekaman. Lalu muncul sosok Alia Maharani memasuki ruang kerja beberapa saat setelah itu sambil membawa keranjang laundry. Gadis itu hanya mengambil pakaian kotor. Tidak menyentuh meja, tidak membuka laci, tidak mendekati tempat jam tangan berada, dan setelah beberapa detik, Alia keluar lagi. Reza langsung terduduk lemas di kursinya. Ruangan terasa sunyi, sangat sunyi. Namun di dalam dadanya, amarah dan penyesalan meledak bersamaan. Aku salah. Suara Reza terdengar lirih dan hancur. Bayangan wajah Alia saat menangis langsung memenuhi pikirannya. Tatapan mata gadis itu, suaranya saat bersumpah demi Allah, dan dirinya justru mengusir Alia di tengah hujan tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk membela diri. Brak! Reza menggebrak meja keras, hingga laptopnya bergetar. Matanya memerah penuh emosi. Selama hidupnya, ia selalu percaya pada logika dan bukti. Namun malam ini, logikanya justru melukai satu-satunya orang yang benar-benar tulus padanya. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Vanessa masuk sambil tersenyum kecil. Riza, kamu kenapa sih? Kalimat wanita itu langsung terhenti, karena tatapan Reza berubah sangat dingin. Berbeda dari biasanya. Aku tanya sekali aja. Suara Reza rendah, namun penuh kemarahan. Kenapa kamu jebak Alia? Wajah Vanessa langsung pucat. Apa maksud kamu? Reza memutar laptopnya kasar memperlihatkan rekaman CCTV. Tubuh Vanessa langsung membeku. Begitu pula Mbak Tini yang baru masuk menyusul dari belakang pintu. Kedua wanita itu langsung kehilangan warna wajah. Reza, aku bisa jelasin. Cukup! Bentakan Reza menggema keras memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, Vanessa melihat kemarahan sebesar itu di mata pria tersebut. Kalian fitnah dia. Rahang Reza mengeras kuat. Kalian bikin aku nyakitin orang yang gak salah. Suara pria itu mulai bergetar oleh emosi yang tertahan. Mbak Tini langsung jatuh berlutut, ketakutan. Maaf pak, saya hilaf. Namun Reza sudah tidak ingin mendengar apapun lagi. Keluar dari rumah saya. Vanessa membelalak, tidak percaya. Reza, sekarang! Bentakan itu membuat Vanessa terdiam. Tatapan Reza begitu dingin hingga wanita itu tahu semuanya sudah berakhir. Sementara itu,
Di luar villa, hujan masih turun deras, dan Alia Maharani sudah berjalan semakin jauh sendirian di tengah malam Bandung yang dingin. Reza langsung mengambil jasnya tanpa berpikir panjang. Ia harus menemukan Alia. Malam ini juga, sebelum semuanya terlambat. Hujan deras mengguyur jalanan Bandung ketika mobil Reza Mahardika melaju cepat menuruni kawasan Dago Atas. Lampu-lampu kota tampak buram tertutup air hujan di kaca mobilnya. Namun, pikiran Reza jauh lebih kacau dibanding cuaca malam itu. Bayangan Alia terus memenuhi kepalanya. Wajah gadis itu saat menangis, tatapannya ketika memohon dipercaya, dan dirinya justru mengusir Alia tanpa mendengarkan sedikit pun penjelasannya. Rahang Reza mengeras. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membenci dirinya sendiri. Bodoh, gumamnya pelan sambil menggenggam setir kuat-kuat. Mobil terus melaju menyusuri jalan basah Bandung. Reza mencoba menghubungi nomor Alia berkali-kali, namun ponsel gadis itu tidak aktif. Jantungnya semakin tidak tenang. Di sisi lain kota, Alia Maharani berjalan sendirian di tengah hujan sambil memeluk tas kain kecilnya erat-erat. Tubuhnya sudah basah kuyup, langkahnya mulai sempoyongan karena kelelahan. Namun yang paling menyakitkan bukan dinginnya malam, melainkan luka di hatinya. Alia masih tidak percaya semua itu terjadi begitu cepat. Beberapa hari lalu, ia merasa menemukan sedikit harapan hidup di villa itu. Bu Salma yang baik, pekerjaan untuk ayahnya, dan sosok Reza Mahardika yang perlahan mulai ia kagumi diam-diam. Namun, malam ini semuanya hancur. Air mata bercampur air hujan di wajah Alia. Dadanya terasa sesak setiap kali mengingat kalimat Reza. "Aku nggak mau lihat kamu lagi." Kalimat itu terus terngiang menyakitkan di telinganya. Alia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang redup. Napasnya mulai berat. Tubuhnya menggigil hebat sejak tadi. Ia belum makan sejak siang. Ditambah hujan deras dan tekanan emosional membuat tenaganya hampir Namun Alia tetap mencoba berjalan. Ia harus pulang. Ayahnya menunggu di rumah. Sementara itu, mobil Reza akhirnya memasuki kawasan jalan utama menuju Cibiru. Tatapan pria itu terus menyapu trotoar yang basah oleh hujan. Dan tiba-tiba matanya menangkap sosok kecil berjalan tertatih di kejauhan. Kerudung krem, tas kain sederhana, langkah lemah. Alia, Reza langsung menghentikan mobilnya mendadak. Ia keluar tanpa peduli hujan deras langsung membasahi tubuh dan wajahnya. "Alia!" Suara Reza menggema di tengah hujan malam. Alia langsung berhenti. Tubuhnya membeku perlahan. Ia mengenali suara itu. Dengan napas bergetar, Alia menoleh pelan. Dan di bawah hujan deras, ia melihat Reza berdiri beberapa meter darinya. Wajah pria itu penuh kepanikan dan penyesalan. Untuk sesaat, Alia hanya diam. Matanya langsung kembali berkaca-kaca. "Kenapa Bapak kesini?" Suaranya lirih dan lemah. Reza berjalan mendekat cepat. "Alia, dengar aku dulu." Namun Alia justru mundur perlahan. Air matanya kembali jatuh. "Bapak nggak percaya sama saya." Kalimat sederhana itu langsung menghantam dada Reza keras. Pria itu terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku salah." Alia menatapnya dengan napas gemetar. CCTV di rumah nunjukin semuanya. Reza mendekat lagi. "Kamu nggak nyuri." Tangis Alia langsung pecah. Semua luka dan rasa sakit yang sejak tadi ia tahan akhirnya runtuh begitu saja. Reza menatap gadis itu penuh penyesalan. "Alia, maafin aku." Suara pria itu terdengar hancur. "Aku terlalu cepat menuduh kamu." Hujan terus turun deras membasahi mereka berdua. Namun Alia hanya bisa menangis sambil menutup mulutnya. Tubuhnya semakin lemah. Pandangan matanya mulai kabur. Dan sebelum sempat berkata apapun lagi, tubuh Alia tiba-tiba limbung. "Alia!" Reza langsung menangkap tubuh gadis itu sebelum jatuh ke aspal basah. Alia sudah tidak sadarkan diri di pelukannya. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Jantung Reza langsung dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar
betapa besar arti gadis sederhana itu dalam hidupnya. Hujan masih turun, membasahi jalanan Bandung ketika Reza Mahardika membawa Alia Maharani masuk ke dalam mobilnya dengan wajah penuh panik. Tubuh gadis itu dingin, sangat dingin. Kerudung kremnya basah menempel di wajah pucatnya. "Alia, bangun!" Suara Reza bergetar pelan sambil menepuk lembut pipi gadis itu. Namun Alia tidak merespons. Jantung Reza semakin tidak tenang. Ia langsung menginjak pedal gas menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, matanya terus melirik Alia yang terbaring lemah di kursi samping. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza benar-benar takut kehilangan seseorang. 1 jam kemudian, suasana rumah sakit terasa sunyi dan dingin. Reza duduk diam di depan ruang perawatan sambil menundukkan wajahnya. Jas hitamnya masih basah terkena hujan. Tatapannya kosong. Pikiran pria itu dipenuhi rasa bersalah. Andai saja ia lebih percaya pada Alia. Andai saja ia mendengarkan hatinya sedikit lebih awal. Mungkin gadis itu tidak perlu mengalami semua ini. Pintu ruang perawatan akhirnya terbuka. Dokter keluar sambil melepas masker. Pasien hanya kelelahan dan mengalami tekanan emosional berat, jelas dokter. Tubuhnya drop karena kurang makan dan terlalu banyak pikiran. Reza mengembuskan napas lega. Syukurlah. Dokter menatap Reza beberapa detik lalu berkata pelan. Dia terus menyebut nama ayahnya saat tidak sadar. Kalimat itu membuat dada Reza terasa sesak lagi. Bahkan dalam kondisi seperti itu, Alia masih memikirkan ayahnya. Beberapa menit kemudian Reza akhirnya masuk perlahan ke ruang rawat. Lampu kamar tampak redup dan tenang. Alia tertidur lemah di atas ranjang putih dengan infus terpasang di tangannya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Reza berdiri cukup lama menatap gadis itu tanpa bicara. Lalu perlahan, ia duduk di samping ranjang. "Alia," suara pria itu terdengar lirih. "Aku benar-benar minta maaf." Tangannya bergerak pelan merapikan ujung kerudung Alia yang sedikit berantakan. Tatapan Reza dipenuhi penyesalan yang dalam. Selama ini ia selalu menganggap dirinya mampu membaca orang lain. Namun ternyata, ia bahkan hampir menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus padanya. Air mata kecil akhirnya jatuh dari sudut mata Reza. Sangat pelan. Dan tepat saat itu, jari Alia bergerak sedikit. Mata gadis itu perlahan terbuka. Pandangan kaburnya langsung menangkap sosok Reza di samping ranjang. Beberapa detik, Alia hanya diam. Lalu matanya kembali berkaca-kaca. "Maaf." Suara Reza langsung pecah sebelum Alia sempat bicara. "Aku salah." Alia menatap pria itu lemah. Reza menundukkan kepala dalam-dalam. Sikap yang bahkan tidak pernah ia lakukan pada siapapun. "Aku gak pantas minta dimaafin. Tapi aku mohon jangan pergi lagi." Kalimat itu membuat napas Alia bergetar. Hatinya masih terluka. Namun melihat wajah Reza malam itu, ia bisa merasakan ketulusan yang berbeda. Tidak ada lagi pria dingin dan penuh ego seperti sebelumnya. Yang ada hanya seseorang yang benar-benar menyesal. Air mata Alia perlahan jatuh lagi. "Saya cuma sakit karena Bapak nggak percaya sama saya." Kalimat itu membuat mata Reza kembali memerah. "Aku tahu." Suara pria itu berat. "Dan aku bakal nyesel seumur hidup kalau kehilangan kamu." Jantung Alia langsung berdegup pelan. Ruangan itu kembali sunyi beberapa saat. Namun kali ini, sunyi yang terasa hangat. Keesokan paginya Reza langsung membawa Alia pulang ke rumah kecilnya di Cibiru untuk menemui sang ayah. Rumah sederhana itu tampak lembab dan sempit, jauh berbeda dari villa mewah miliknya. Namun Alia langsung tersenyum lega begitu melihat ayahnya masih bisa duduk di ruang tengah. Yah, pria tua itu langsung menangis haru memeluk putrinya. Sementara Reza berdiri diam memperhatikan pemandangan itu. Dadanya terasa sesak. Alia selama ini memikul hidup seberat ini sendirian. Dan dirinya justru sempat menuduh gadis itu pencuri.
Tanpa banyak bicara, Reza langsung menemui dokter yang merawat ayah Alia hari itu juga. Semua biaya pengobatan dilunasi. Bahkan Reza memindahkan ayah Alia ke rumah sakit yang lebih baik. Alia terkejut saat mengetahui semua itu. Pak Reza, ini terlalu banyak. Namun Reza hanya menatapnya lembut. Biar aku yang jaga kalian sekarang. Kalimat sederhana itu langsung membuat Alia terdiam. Sementara di dalam hati Reza, ia akhirnya memahami satu hal penting. Rumah mewah, harta, dan semua kekayaannya tidak pernah benar-benar membuatnya merasa pulang. Namun bersama Alia, untuk pertama kalinya, ia menemukan tempat bagi hatinya sendiri. Waktu berjalan beberapa minggu sejak malam penuh hujan yang mengubah hidup mereka. Langit Bandung pagi itu kembali mendung tipis. Udara dingin berembus lembut melewati pepohonan pinus di kawasan Dago atas. Rintik hujan kecil turun perlahan membasahi taman villa yang kini terasa jauh lebih hangat dibanding sebelumnya. Villa itu berubah, bukan karena furnitur baru atau dekorasi mahal, melainkan karena tawa kecil Alia Maharani mulai mengisi sudut-sudut rumah yang dulu terasa dingin dan kosong. Bu Salma tampak jauh lebih bahagia. Bahkan para pekerja rumah kini bekerja dengan suasana yang lebih tenang sejak Mbak Tini pergi dari villa tersebut. Sementara Reza Mahardika, pria itu juga berubah perlahan. Ia tidak lagi pulang larut setiap malam hanya untuk mengurung diri di ruang kerja. Kini ia lebih sering duduk di taman belakang bersama Alia sambil menikmati teh hangat dan udara dingin Bandung. Dan yang paling mengejutkan, Reza mulai kembali salat tepat waktu. Sesuatu yang dulu lama hilang dari hidupnya. Semua itu karena seorang gadis sederhana yang datang membawa ketulusan ke dalam hidupnya. Pagi itu Alia sedang membantu Bu Salma menyiapkan sarapan di dapur ketika suara bel rumah terdengar. Tak lama kemudian salah satu pekerja masuk sambil tersenyum kecil. "Mbak Alia, Pak Reza nyuruh ke taman depan." Alia sedikit bingung. "Sekarang?" "Iya." Dengan langkah pelan, Alia berjalan menuju taman depan villa-villa. Hujan rintik-rintik masih turun lembut membasahi rumput dan bunga-bunga lavender, dan begitu sampai, langkah Alia langsung terhenti. Reza Mahardika berdiri di tengah taman dengan setelan putih sederhana. Di sampingnya berdiri Bu Salma dan ayah Alia yang kini kondisinya jauh lebih sehat. Jantung Alia langsung berdegup cepat. "Pak Reza?" Pria itu berjalan mendekat perlahan sambil menatap Alia lembut. Tatapan yang dulu terasa dingin, kini justru penuh kehangatan. "Alia," suara Reza terdengar pelan namun jelas. "Aku pernah bikin kamu nangis." Mata Alia mulai berkaca-kaca. "Aku pernah nggak percaya sama kamu." Reza menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Tapi sejak kamu datang, hidup aku berubah." Suasana taman menjadi sangat hening. Bahkan suara hujan kecil terasa begitu lembut di telinga. Reza lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil bludru dari sakunya. Alia langsung menutup mulutnya kaget. "Aku nggak janji jadi laki-laki sempurna, tapi aku janji, aku akan jaga kamu dan ayah kamu seumur hidup." Air mata Alia langsung jatuh. Tangannya gemetar. Dan tepat di bawah rintik hujan Bandung pagi itu, Reza Mahardika berlutut di hadapannya. "Alia Maharani, mau jadi istri aku?" Tangis Alia pecah seketika. Selama hidupnya, ia tidak pernah membayangkan semua ini. Gadis penjual nasi kuning dari gang kecil Cibiru, kini sedang dilamar oleh seorang pria yang dulu hanya bisa ia lihat dari dunia yang sangat jauh berbeda. Namun bukan karena kekayaan Reza yang membuat Alia menangis, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai. Dengan air mata yang terus jatuh, Alia perlahan mengangguk. "Iya." Suara itu lirih namun penuh kebahagiaan. Senyum Reza langsung terlepas untuk pertama kalinya tanpa beban. Bu Salma menangis haru sambil memeluk ayah Alia yang ikut mengusap air matanya diam-diam. Dan pagi itu, di bawah hujan kecil kota Bandung, dua hati yang sama-sama pernah terluka akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Beberapa minggu kemudian, akad nikah sederhana digelar di Villa Dago Atas. Tidak mewah, tidak berlebihan, namun terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Alia tampil cantik dengan kebaya putih sederhana dan hijab krem yang membuat wajahnya terlihat begitu teduh.
Sementara Reza duduk dengan wajah tenang, namun matanya terus menatap Alia penuh rasa syukur. Ijab kabul berlangsung lancar. Sah! Suara para saksi langsung menggema di ruangan. Tangis haru pecah seketika. Reza langsung menatap Alia yang kini resmi menjadi istrinya. Matanya memerah menahan emosi. Perjalanan mereka tidak mudah, dipenuhi luka, fitnah, air mata, dan hujan panjang, namun semua rasa sakit itu akhirnya membawa mereka pada satu titik yang sama, kebahagiaan. Reza menggenggam tangan Alia erat, lalu berbisik sangat pelan di dekat telinganya. Terima kasih, karena sudah datang ke hidup aku. Air mata Alia kembali jatuh, namun kali ini bukan lagi karena kesedihan. Di luar villa, hujan kembali turun lembut membasahi kota Bandung. Tetapi kini, hujan itu tidak lagi terasa dingin. Karena di antara rintiknya, dua hati yang pernah hancur akhirnya belajar mencintai dan pulang satu sama lain. Dan akhirnya, Alia dan Reza menyadari bahwa ketulusan, doa, dan kesabaran memang tidak pernah sia-sia. Terkadang Tuhan mempertemukan dua hati yang sama-sama terluka, agar mereka bisa saling menyembuhkan. Kalau kalian suka cerita penuh emosi seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling membuat hati kalian tersentuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai bertemu di cerita penuh haru berikutnya.